الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه مدامة السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Wa minha halaman 83. Dan di antara pintu-pintu yang bisa dimasuki oleh syaitan untuk mempengaruhi hati seorang hamba itu adalah at-ta'assub lil madahib, fanatik yang berlebihan terhadap aliran tertentu, wal ahwa'i, dan fanatiknya itu beserta dengan hawa nafsunya. Jadi misal kita berisi gulungan, berisi organisasi, berisi imam, berisi guru, berisi mazhab, berisi aliran-aliran. Nah, bila fanatiknya atas dasar hawa nafsu sehingga berlebihan, nah itu berbahaya juga, termasuk pintu untuk syaitan masuk ke dalam hati kita. Sebab bila fanatik berlebihan itu, siapa tahu organisasi yang kita katujui benar, sahidup semati saluak sadahak saliur nih. Nah, siapa tahunya salah karena kita sudah terlanjur sangat katuju, favorit dan cinta, lalu mau pati yang salah itu juga. Nah, lalu fanatik berlebihan ini kada boleh. Nah, kecuali kalau kita mengikuti yang bujur. Ini barangnya sudah bujur, disepakati oleh orang-orang yang bujur dan disaksikan oleh orang-orang yang bujur bahwa itu bujur, itu kada apa-apa kita fanatik berlebihan. Nah, kalau ini barangnya belum tentu, belum jelas, maka jangan terlalu berlebihan. Wal hiqdu 'alal khusumi. Nah, termasuk juga penyakit dendam yang bersarang di dalam hati, dendam atas sebuah permusuhan. Nah, dendam itu pun termasuk bahan bagi syaitan untuk masuk mempengaruhi hati seorang hamba. Arti dendam itu menyimpan permusuhan, sarik. Tapi kada ada cara hendak melampiaskan dendam nerennya. Itu pun penyakit. Jadi mun kita sarik lawan seseorang tapi kada sanggup melampiaskan, disebut dendam. Bila melihat orangnya mur aku je. Nah, bilanya lalu tapi cangang aja ketuju, tapi muar hati. Nah, itu termasuk kada bagus darahnya kayak itu. Nah, ini penyakit nih lah, hati-hati bener nih. Menyimpan permusuhan. Jadi termasuk ciri khas amal ibadah seseorang itu ditolak oleh Allah lah, ciri khasnya adalah kita menyimpan permusuhan terhadap hamba-hambanya Allah. Nah, kalau kita memusuhi sesuatu yang dimusuhi oleh Allah, itu kada apa-apa. Allah kada ketujuh terhadap sebuah kemaksiatan, kita kada ketujuh juga, itu lain masalah. Ini dendam dengan hamba Allah. Gara-gara apakah tuh? Macam-macamnya sebabnya. Lalu kita timbul kada ketujuh orang ninto, inya pang ya, sidin pang ya, nah anu pang ya. Nah, lalu timbul hati sarik, lalu membarangat. Nah, wan nadharu lahum bi'ainil ihtiqar. Orang yang dendam ini memandang kepada yang disarikinya tadi dengan pandangan mahina akan benar. Aku nih paling luar benar melihat orang itu aja. Artinya menghina akan benar.
Nah itu pun termasuk penyakit. Jadi mun kita hendak tahu bahwa kita tadi hati berpenyakit atau kada, lihati sikap kita terhadap hamba-hamba Allah. Bila sikap kita terhadap hamba-hamba Allah tadi, misal panyangka kejahatan lawan orang nih, dendam, itu ciri bahwa hati kita yang buruk, bukan orang yang buruk. Tapi syukur alhamdulillah orang tadi dijadikan sebab bagi kita untuk mengetahui ternyata hati kita ini buruk. Namun kita sadar tuh alhamdulillah, tapi cepat bertaubat. Jadi ketahuan siapa yang hati buruk. Bila kita menyangka orang jahat, hati kita yang jahat sebenarnya. Bila kita menyangka orang itu kada bagus, hati kita yang kada bagus sebenarnya. Nah itu sama nang kayak kita dendam lawan seseorang, pertanda hati kita yang kada bagus. Maka sudah kita ketahui bersama, Allah memandang hati, kada memandang baju, kada memandang selawar, apalagi bila cawat tiga sekilan itu kada Allah pandang, hati yang Allah pandang dahulu. Bagus kayak apapun tingkah laku, peribahasa tuturnya, sikapnya, ibadahnya, bila hatinya buruk kada ada gunanya, kada ada gunanya. Tatap kada selamat di hadapan Allah Ta'ala. Yang selamat di hadapan Allah Ta'ala bi qalbin salim. Nah itu hati yang selamat, bersih dari penyakit-penyakit hati. Jadi kita sementara umur masih tersisa ini berusaha membersihi lawan yang kebiasaan bahari itu yang pahirian. Masing-masing dia melihat hati, menyisir tapih masing-masing. Yang pahirian, panyangka kejahatan, panyarikan, kada katuju lawan makhluk. Nah, itu lebih diutamakan daripada membanyaki puasa sunat dan sembahyang sunat. Diutamakan urusan hati ini, diutamakan benar. Jangan sampai kita membanyaki puasa sunat, membanyaki sembahyang sunat, urusan hati kada diurus. Kayak apa caranya aja mau urus hati aja. Nah kita belajar ini bang, belajar dulu sifat 20 bujur-bujur. Imbah itu sambil belajar tasawuf yang jurusannya itu adalah urusan hati. Jangan sampai sudah penyarikan, pamalar, pendendaman, panyangka kejahatan, umur 99 tahun sudah, isuk mati nih. Sakalinya belajar kuntau sidin, nah luput benar. Belajar silat, napa faedahnya? Umur 70 tahun belajar matematika, napa faedahnya? Umur 70 tahun belajar ilmu alat nahu saraf, napa faedahnya? Nah, barang siapa kada mau belajar tasawuf, ciri matinya suul khotimah, ujar Imam Ghazali. Nah, apalagi toh? Wadzalika, nah wadzalika yang fanatik berlebihan, menyimpan permusuhan, memandang orang dengan pandangan hina, itu adalah mimma yuhlikul ibadah, termasuk penyakit hati yang membinasakan amal-amal hamba. Nah, walil fusakhi jami'a, nang kayak itu juga orang-orang fasik sama binasa juga. Nah kecuali kita bertaubat. Nah bertaubat. Qala Al-Hasan radhiyallahu anhu, Imam Hasan radhiyallahu anhu berkata, balagana anna iblis qol, sampai kabar kepada kami dari guru-guru kami nih Yasidin, ada iblis pernah berucap. Iblis ini raja setan. Qala ujar si iblis, sawaltu li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al ma'asiyah. Aku iblis pernah menggoda umat Muhammad supaya mengerjakan maksiat. Lirtikabil ma'asi, maksudnya al-ma'siyatu lirtikabil ma'asi, supaya menggawi maksiat.
Sakalinya memang orangnya nintu manggawi juga non maksiat, berhasil juga menggoda, tetapi faqasamu zuhri bil istighfari. Sakalinya umat Muhammad itu jadi si iblis tadi nih memukul balakangku, punggungku bil istighfari, dengan istighfar yang dia baca. Nah, jadi bila kita menggawi maksiat cepat minta ampun. Istighfar itu nomor 4 lah, menyesali, berniat kada mau ulangi, imbah nintu pulang stop dulu, hanyar mengucap astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, bila kita gak laksanakan nang kaya itu sama nang kaya menempiling iblis. Menimpeling iblis, padahal model kaya sudah berhasil. Iblis itu menggoda kita menggawi maksiat, tapi kita bawa bertaubat, gagal lah anunya, visi misinya gagal. Nah, tapi iblisnya kada pernah menyerah. Karena itu kita jangan pernah putus asa dari minta ampun kepada Allah. Biar sehari samalaman 70 kali berdosa, menggawi dosa nih 70 kali timing, 70 kali momen menggawi dosa sehari semalaman, 70 kali juga kita bertobat lawan Tuhan. Jangan sampai makanya Pak kunilah aja karena bisa tagawi pulang aja, atau iblis tuh menggoda tuh, jangan kaina bisa tagawi pulang, baik sekali kaina bertobat sekali aja. Nah tuh jangan itu tuh, pula kita menggawi dosa biar sampai 70 kali juga taubatnya. Nah, jangan memikirkan kaina tak ulang pulang, kita kada tahu umur. Selesaikan dulu yang dosa yang wahini, selesaikan dulu lawan Tuhan. Masalah kaina urusan kaina. Nah, pernah juga ujar iblis, pasawaltu lahum dzunuban la yastaghfiruna Allah minha wahia al-ahwa. Nah, ada juga orang yang kugoda untuk melaksanakan menggawi dosa dan inya berhasil, la yastaghfiruna Allah minha, kada minta ampun lawan Tuhan. Siapa itu? Wahia al-ahwa, yaitu hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini bisa kada sadar, kita ini bisa kada sadar bahwa kita berdosa, lalu kita kada minta ampun lawan Tuhan. Jadi kalau iblis nih menggoda kita supaya mencuntan, kan jelas nih penyakitnya. Iblis menggoda kita supaya mengambil hak orang, menzalim orang, atau menyembet orang. Itu ketahuan penyakit dosanya, ketahuan. Mbah kita minta ampun lawan Tuhan, kalau nyalawan orang tadi kita minta ridha, tapak alam iblis. Tapi ada yang kita tuh kada sadar, la yastaghfirunallaha minha. Kita kada merasa berdosa. Kada merasa berdosa, lalu kita kada minta ampun. Padahal di situ ujar iblis wahya al-ahwa. Di situ adalah nafsu. Nah, ada orang yang sembahyang 5 waktu. Ada orang yang bersedekah banyak. Ada orang yang sembahyang sunat banyak. Ada orang yang membaca ini, membaca itu, macam-macam, banyak bacaannya, amaliyahnya. Datang di mananya nak minta ampun lawan Tuhan, sedangkan pekerjaannya baik. Nah, bila kada ada baisi ilmu pengetahuan yang jurusan pintangan menerupung akan bahwa di dalam ibadah ada nafsu yang bagawi, kada ada ilmu jurusan ke situ, cagar celaka jiwa kita. Kada pernah kita minta ampun. Kenapa? Karena merasa kita ahli ibadah. Padahal di dalam ibadah itu wahya al-ahwa, hawa nafsu. Nah, jadi kita begimitan minta ampun. Yang dahulu kita membaca surah Waqiah hendak sugih, minta ampun lawan Tuhan, itu nafsu, gawian nafsu, maksiat di hadapan Allah Ta'ala. Yang dahulu kita beramaliyah supaya sembahyang 5 waktu nih, supaya lancar usaha. Kopi kah datang? Oh, kopi kah guru aja. Bismillah. Sembahyang 5 waktu gawi cangkal berjemaah benar. Periksa dulu napa garang tujuannya itu. Jangan-jangan supaya usahaku lancar, karena aku melihat di kampung tuh ada kata penyembah yang bangkrut usahanya. Takutan aku lu pindah kayak itu. Lalu kita cangkal sembahyang, motivasinya supaya usaha lancar. Ini pun maksiat di dalam ibadah. Wahia al-ahwa. Nah, baluman lagi yang ibadah yang cangkal tuh supaya banyak, supaya yang supaya tuh judulnya dunia.
supaya bapangkat, supaya dapat jabatan, supaya dipuji, macam-macam Nah ini munnya kada tahap, kada paham ilmunya, kada mengerti, rasa ya sudah la yastaghfirunallaha minha. Kada pernah inya minta ampun lawan Tuhan sebab inya kada merasa salah. Nah, di sinilah pentingnya belajar sifat 20. Orang-orang ahli sifat 20 sudah memadahkan ujar bubuhan yang ahli itu nah. Wujuduka dzambun la yughfaru. Wujudmu itu nah. Kita nih mencungkung itu dosa sudah. Di bawah berjalan dosa juga. Di bawah duduk, di bawah guring dosa juga. Maka dosanya la yughfaru kada kawa diistighfari. Kecuali hanya dengan memahami dan mempelajari serta menghayati, mudah-mudahan dibukakan hidayah, diberi hidayah, terbuka hijab. Sakurang-kurangnya kita berisi yaqdhah di hati kesadaran. Ternyata dari ujung rambutku sampai ujung betisku yang kelingking ini nah, seluruhnya itu milik Allah. Lain ampun aku. Gerak dan diamku milik Allah, lain ampun aku. Makanya Al-Quran sudah melajari bismillah. Allah yang berisi kebaikan itu. Makanya imbah bismillah siapa yang dipuji? Alhamdulillah, Allah yang dipuji. Kenapa kita selama ini beramal sambil ada perasaan rasa paharatnya, rasa pembagusnya, rasa pembaiknya? Gara-gara ujar guru sekumpul ujar paman sidin kemarin sidin guru Saman Mulia ujar guru Bangil ujar Syekh Amin Qutbi ungul itu sanatnya sanat ungul. Jangan kada belajar sifat 20 bujur-bujur. Seandainya kita kada paham tapi kita menuju untuk paham, masuk sudah yang ahluna, keluarga kami, ahlullah, keluarga Allah. Waqad sadaqal mal'un. Nah, dasar bujur ujar syaitan. Syaitan itu dasar bujur. Bila inya kada kawat terang-terangan menggoda kita, maka inya menggoda secara sembunyi-sembunyi. Fa innahum la ya'lamuna anna dzalika minal asbabil lati tajurru ilal ma'asi. Fa kaifa yastaghfiruna minha. Bahwasanya kebanyakannya hamba-hamba ini kada sadar bahwa kada pahamnya dengan zalika. Nah, zalika itu dipadahkan pemahamannya, kada pahamnya akan ilmu yang fardu ain. Kita jadilah pemahaman zalika minal asbab allati tajuru ilal ma'asi, termasuk sebab-sebab yang menarik kita mengerjakan maksiat. Kada paham fardu ain. Pakai yastaghfiruna minha. Bagaimana mungkinnya mau minta ampun lawan Allah dari maksiat itu? Nya kada sadar. Dasar secara sekilas bingung juga bang kita lah. Orang nah kayak ulun nih, misal ulun menyumbang 150 triliun. Misal ini menyambat naham juga ya kalau magun-magun menyambat aja. Nah, menyumbang 150 triliun menyumbang. Banyak kada nih toh, maka bila orang bepadah nyawa ilas bener aku aja. Menyumbang. Sakalinya bah menyumbang nih toh ilmu agama yang fardu ain memadahkan nyawa beristighfar. Kan ngalih lo kok. Ngalih, sulit dipaham, sulit diterima oleh akal. Bahkan nyawa beristighfarnya ujar Ibnu Athilah Sakandari 1000 kali beristighfar. Jangan sekali. Mun sekali itu orang menggawi maksiat, kalau nyawa beribadah 1000 kali beristighfar. Bertambah bingung pulang kenapa nih itu aja. Nah, kenapa bingung? Ya tadi ungol. Nah, makanya juru guru bahari ungol jangan diharagu. Wa minha, dan diantaranya lagi yang menyebabkan syaitan mempengaruhi, menguasai hati seorang hamba, suudzon bil muslimin. Nah, sangka jahat dengan orang-orang Islam. Fayajibu al-ihtirazu anhu,
maka wajib hukumnya kita berhati-hati dari sifat sangka jahat. Anhu an suidzan bil muslimin. Berhati-hati benar, jangan sampai bersangka jahat lawan bubuhan sesama agama Islam juga. Wa antuh matil asrar, apalagi sampai menuduh orang Islam kakawanan kita ini manggawi kejahatan. Kada usaha orang Islam, orang yang kafir gen, kada boleh kita sudah menyangkainya tuh jahat, menyangkainya tuh cager masuk neraka, sudah kada boleh, sudah kada boleh. Pamahma ra'aita insanan, maka manakala engkau melihat seorang manusia yusi'u dhanna bin nas, orang nih kawan kita kah misalnya, atau kita seorang bersangka kada bagus lawan manusia yang lain, maka biasanya bila sudah ada sangkaan kada bagus lawan orang, tolaban lil uyub, lalu mencari-cari aib-aibnya, baiknya tuh kada baik ya, lalu mengumpulkan data. Napa-napa datanya, bongkar sana bongkar sini, supaya bertambah kuat dalil bahwa orang itu kada baik. Nah, katamuan datanya, tulisnya di buku harian. Jadi tahu benar orang ini kesalahannya ini bertaan. Nah, bersangka jahat. Fa'lam, ketahuilah olehmu annahu, amun kita nang kaya itu perhatian lawan orang nih, annahu khabithun batinan, bahwasanya engkau adalah mempunyai hati yang sangat buruk. Nah, khabis tuh, maaf latih habis tuh tahi itu baguslah tahi, walaupun hanya keluar kada bagus. Ini sudah lawas keluarnya pulang, maka tahi lawas keluarnya pulang. Tahi setahun tagana kan sudah luar biasa tuh, habis ngarannya. Orang ajan dah, nah insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidan waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.